kalian bisa lakukan sampai akhir. Damar menghela napas setelah mendengar perkataannya. Bisa diduga, betapa sulitnya mengubah cara pikiran orang-orang itu padanya sebelumnya. Dia mengira Gladys bertemanan baik dengannya, dan ternyata Gladys tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun ini membuat Damar tidak senang, tetapi dia tahu maksud Gladys baik. Tentu saja, ini membuktikan bahwa Gladys memiliki perasaan untuk dirinya sendiri, maupun persahabatan atau perasaan lainnya. Jadi Damar tidak membantah dan hanya mendengarkan dengan tenang. Adapun kesalahpahaman, dia sudah lama terbiasa dan tidak peduli tentang hal seperti ini. Gadis itu menatap wajah tenang Damar, lalu melanjutkan perkataannya, masih ada. Hal ketiga, gadis itu melihat ke arah Damar dan bertanya, bisakah kamu bertanya kepada dokter yang kamu kenal untuk mengecek kondisi kakekku? Damar menatap gadis itu. Dia tahu kakek Gladys adalah pria yang berprestasi. Properti keluarganya adalah hasil kerja keras kakeknya. Ini membuat keluarganya menjadi keluarga teratas di kota LH. Damar pernah bertemu dengan kakeknya, tapi kakeknya tidak pernah menyukainya. Dia merasa bahwa Damar berasal dari keluarga yang rendah, dan dia bahkan melarang Gladys bertemanan dekat dengan Damar. Apalagi, setelah insiden antara Damar dan sepupu Gladys, kakek Gladys menjadi lebih benci padanya. Dokter Lilia telah meninggalkan kota JC. Aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Damar. Apa yang dia katakan memang benar, Lilia memang sudah pergi keluar kota. Tetapi menurut Gladys mungkin Damar masih dendam terhadap kakeknya. Jadi, dia tidak ingin memperkenalkan Dokter Lilia. Gladys mengerutkan kening dan berkata, Damar, ini sudah 9 tahun berlalu, dan aku pun sudah rela. Kenapa kamu masih membenci kakekku? Hal seperti itu terjadi pada cucu perempuannya, itu sebabnya kakekku. Damar melambaikan tangannya dan berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak, Dokter Lilia memang tidak ada di kota JC, dan tidak akan kembali untuk saat ini. Sebenarnya, aku juga mahir dalam pengobatan. Walaupun aku tidak sebagus Dokter Lilia, dan aku tidak tahu bagaimana cara melakukan operasi. Tetapi jika kamu percaya padaku, aku bisa mengecek kondisi kakekmu saat aku pergi ke kota LH. Gladys tercengang. Memang benar orang-orang bisa belajar pengobatan sederhana dan sejenisnya sebagai seorang Night Watcher. Karena tidak mungkin ada dokter bersamamu setiap kali melakukan suatu misi. Gadis itu mengerutkan kening. Dia tidak menyetujui atau menolaknya. Tidak lama kemudian, dia berkata lagi, kamu tidak usah kembali ke kota LH. Jika kamu ke sana, keluarga sepupuku tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tahu tentang permusuhan Diska terhadapmu, maka tetaplah di kota JC. Pada saat ini, Damar tertawa lalu berkata padanya, kamu masih tidak percaya padaku, maka aku harus kembali. Orang tuaku masih di kota LH, meskipun mereka hidup berkecukupan selama 9 tahun terakhir. Tetapi menurutku, dalam hati mereka pasti tidak enak. Lagi pula putranya memiliki reputasi buruk. Lalu, dia berkata lagi, jadi, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan semua orang yang menjebak aku pada saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Gladys memandang pria itu dan menghela napas panjang, apapun yang kamu lakukan, yang penting jangan memprovokasi Diska. Kalau kamu ingin kembali, tetaplah bersikap rendah hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kantor Wendy. Melihat sosok langsingnya, Damar menyentuh hidungnya dan berkata dalam hatinya, meskipun kamu masih tidak percaya pada aku, setidaknya kamu adalah satu-satunya orang yang masih berharap aku baik dalam 3 tahun terakhir. Pada titik ini, aku tidak akan membiarkan kamu terjatuh ke tangan orang-orang seperti Diska. Damar menyipitkan matanya dan mencibir, dasar keluarga Sutioso. Faktanya, dari informasi yang Gladys katakan tadi, dia sudah bisa menebak banyak hal. Kakek Gladys terkena penyakit yang serius dan dia tidak dapat mengurus bisnis keluarganya. Ini menyebabkan keluarga Sitara terjatuh ke dalam situasi pasif. Diska dan yang lainnya mungkin mengetahui masalah ini dan menguasai sebagian dari bisnis keluarga Sitara. Jadi Gladys harus mengorbankan dirinya dan menikahi Diska untuk melindungi bisnis keluarganya. Pada saat ini, Bari tiba-tiba datang dan mendekati Damar. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Damar, lalu bertanya, mau? Damar tidak menolak walaupun dia merokok, tetapi dia tidak kecanduan. Setelah menyalakan rokoknya, Bari menghela napas lega dan berkata, aku baru saja mengonfirmasi dengan Hendra. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Tidak apa-apa, kata Damar sambil tersenyum. Jangan memublikasikan masalah ini. Kamu tahu, kita semua relatif tertutup dan rendah hati. Aku mengerti. Bari mengangguk dan berkata lagi, aku baru saja membeli villa di sebelah rumah Wendy. Jika kamu ada waktu, pindahlah dan tinggallah di dalamnya.
Damar menatapnya dengan heran. Sial, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang. Damar berpikir dalam hati. Dia tahu rencana Bari adalah membuatnya lebih dekat ke Wendy. Sehingga dia bisa memastikan keselamatan putrinya. Tentu saja, Damar tidak akan menolak permintaan ini. Dia bahkan berencana untuk mengajak Stephen dan Jimmy ikut pindah. Jika dia tinggal sendiri, itu akan terlalu membosankan. Bari memandang Damar, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu benar tidak ada rasa apapun pada anakku, Wendy. Damar tidak bisa berkata-kata. Pria ini melakukannya lagi. Bukankah Wendy sangat cantik? Bari bertanya dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Wendy memang cantik, dan bahkan melebihi wanita-wanita yang kutemui. Lalu, apakah karena dia terlalu emosi? Bari bertanya lagi. Bukan begitu juga. Damar berkata, dia memiliki temperamen yang baik. Dia biasanya pendiam di depan umum, namun dia ceria terhadap orang-orang dekat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak suka padanya? Tanya Bari. Pria itu menghela napas dan berkata, Erlangga telah mengejar Wendy selama beberapa tahun. Selain aku tidak merestuinya, Wendy juga sangat membencinya. Pria itu berusaha keras untuk mendapatkan Wendy. Dan kamu adalah salah satu dari anak laki-laki yang dekat dengannya. Dia jelas memiliki suatu perasaan untukmu. Bari berkata lagi, kenapa kalian tidak menikah dulu, dan kemudian perlahan untuk mempunyai rasa sayang terhadap sesama? Damar tercengang. Bari terlalu bersemangat untuk menikahi putrinya. Paman Bari, jangan khawatir tentang pernikahan putrimu. Dia sangat cantik dan memiliki ayah sepertimu. Selama dia mau, pria yang mengantre bisa mengelilingi seluruh kota JC, kata Damar. Ya, Bari menghela napas dan mengeluarkan asap panjang. Aku hanya mengkhawatirkan hal ini. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya berpacaran dengan lelaki, dan teman-temannya semua perempuan. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Damar dan berkata dengan suara rendah, aku ingin tahu apakah dia menyukai sesama jenis kelamin. Bisakah kamu membantuku untuk mengujinya? Kalian bisa lakukan sampai akhirnya dan menikah setelah itu. Astaga, Damar menatapnya dengan kaget dan lanjut berkata, Paman Bari, pikiranmu terlalu tidak terkendali. Aku mengikuti perkembangan zaman. Kamu tidak mau mempertimbangkannya. Bari menatap Damar dan berkata, pokoknya, aku cukup puas dengan kamu. Damar menatapnya, tersenyum canggung dan menjawab, kalau begitu aku akan memikirkannya dulu. Bari menepuk bahu Damar dan berkata, semangat. Setelah berbicara, dia mematikan puntung rokok dan meninggalkan area merokok. Damar melihat punggung pria itu lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wendy pulang kerja tepat waktu pada pukul 5. Dia bersama Gladys dan Kalinda berjalan keluar dari perusahaan. Tentu saja, Damar tidak langsung pergi. Sebenarnya dia sudah selesai kerja sekarang, tetapi sekarang Departemen Night Watcher telah meninggalkan kota JC. Dan dia harus memastikan bahwa Wendy aman, jadi dia telah mengikuti 3 gadis secara diam-diam. Dalam perjalanan, Kalinda membujuk Wendy untuk memecat Damar dan memintanya untuk tidak berurusan dengan pria itu lagi. Wendy hanya mengangguk dan berusaha mengabaikan perkataannya. Ketiga gadis itu pergi ke mall dan makan bersama sebelum kembali ke rumah mereka. Ada 10 pengawal di dekat rumah Wendy, supaya memastikan keamanannya. Setelah Wendy kembali ke rumah, Damar baru menghela napas lega. Dia akan kembali ke kompleks Haye, dan membawa pakaiannya dan barang-barang lainnya. Dia telah menelepon Stephen, dan pria itu segera menyetujui permintaannya. Sebagai orang yang terbiasa hidup hemat, dia tidak berfoya-foya, meski gajinya sekarang lumayan. Setelah Damar mengirim alamatnya pada Stephen, dia langsung naik taksi dan bergegas menuju kompleks Haye. Pria itu mengerutkan kening ketika dia tiba di gerbang kompleks Haye. Karena ada seorang wanita sedang duduk di depan gerbang. Wanita itu adalah Amelia. Ketika dia melihat Damar, dia segera berdiri dan mendekatinya. Bersambung.